Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di media tutorial. Terima kasih telah mengunjungi channel ini. Beri dukungan kami dengan cara subscribe agar kami bisa terus berkembang dan dapat memberikan banyak informasi ilmu lainnya. Semoga dapat bermanfaat. Hai, saya ingin sharing bagaimana caranya agar CV kalian bisa dilirik oleh HRD. Sebelumnya berdasarkan pengalaman saya, di mana saya mengirim CV sebanyak 6 dan 4 diantaranya dipanggil, contohnya seperti ini. Yang tadi itu saya melamar sebagai data analis dan untuk panggilan yang satunya lagi dari via telepon, jadi saya tidak bisa cantumkan. Desain tidak menarik, tapi isi tidak berkualitas. Lalu apa yang terjadi? Ya, kemungkinan HRD akan melihat dan tidak tertarik lagi, dan kemungkinan akan mencari kandidat lainnya untuk dipanggil interview. Kemudian, apabila permasalahannya coba kita balik, isinya berkualitas, profesional, tapi desainnya tidak menarik, kemungkinan besar akan terlewat karena tidak dilirik. Kan saya. Menurut saya ada dua faktor pendukung agar CV kalian itu bukan hanya saja dilirik oleh HRD, tapi HRD akan tertarik dan memanggil Anda untuk interview. Faktor apa saja? Yang pertama, bagaimana CV kalian itu bisa terlihat menarik. Ya, dari penentuan desain, pemilihan warna, font. Kemudian yang kedua, bagaimana isi dari CV kalian itu baik, profesional kah? Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat CV agar isinya itu berkualitas. Dan pada video selanjutnya kita akan membuat tutorial cara mendesain CV agar terlihat menarik. Saksikan. Bagian yang pertama yaitu informasi pribadi. Ini merupakan bagian terpenting dari CV. Cantumkan nama lengkap kalian, kemudian nomor kontak yang bisa dihubungi seperti nomor handphone atau telepon. Sertakan juga alamat email untuk mempermudah perusahaan menghubungi kalian. Jangan lupa juga alamat kalian juga ditulis karena biasanya HRD akan mempertimbangkan jarak tempuh karyawannya ke tempat kerja. Dan untuk tanggal lahir atau usia, jenis kelamin itu boleh dicantumkan. Tetapi untuk status, tinggi badan, berat badan tidak perlu dicantumkan kecuali jika kalian melamar sebagai model atau sebagai sales dengan adanya kriteria tertentu, ya itu boleh saja dicantumkan. Dan untuk hobi, jika kalian ingin mencantumkan hobi dalam CV kalian, usahakan hobi itu yang berhubungan dengan pekerjaan yang akan kalian lamar. Contohnya, jika kalian melamar sebagai sales atau sales manager, jika hobi Anda dalam melakukan presentasi, maka ini akan sinkron. Tapi jika kalian isi dengan hobi memasak, melukis, itu tidak nyambung, lebih baik tidak ditulis dan itu tidak relevan. Berikutnya ada latar belakang pendidikan. Sebenarnya sih cukup mencantumkan pendidikan terakhir kalian, namun apabila kalian ingin menambahkan bisa dimulai dari SMA sederajat atau dari SMP juga boleh. Dan untuk tingkat TK sampai SD tidak perlu kalian cantumkan karena nggak guna juga, karena perusahaan nggak perlu tahu kalian itu TK atau SD di mana. Dan apabila ada dari teman-teman yang menempuh pendidikan informal seperti kursus-kursus juga boleh banget dicantumkan, yaitu skill atau kemampuan. Ini penting sekali untuk kalian cantumkan karena skill bisa menjadi bahan pertimbangan HRD dalam memilih kandidat. Skill dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada soft skill, yaitu berupa perilaku dan kepribadianmu sehari-hari seperti mampu bekerja secara tim, memecahkan masalah, kemampuan memimpin, dan lain sebagainya. Kemudian ada hard skill, yaitu lebih spesifik lagi meliputi kemampuan-kemampuan teknis seperti kemampuan berbahasa Inggris, dan untuk accounting, kemampuan seperti membuat laporan pajak, kemampuan menggunakan software akuntansi seperti Accurate, dan lain-lain. Namun bagi yang lulusan baru yang masih bingung, saya beri gambaran seperti ini. Misalkan saya dari jurusan administrasi perkantoran, ingin melamar sebagai admin, maka teman-teman pernah mempelajari kan sistem pengarsipan, apalagi bagi teman-teman yang pernah mengikuti les atau seminar dengan adanya sertifikat, boleh banget tuh dicantumin, dan lain sebagainya, itu bisa dijadikan skill. Atau Anda bisa melakukan pengetikan dengan sistem 10 jari, itu juga termasuk dalam skill. Bagi teman-teman yang tidak terlalu ahli dalam bidang tersebut tidak apa-apa. Tapi teman-teman wajib memahami dan tahu dasar-dasarnya karena ini harus dipertanggungjawabkan. Dan masalah ini bisa kita siasati dengan membuat parameter atau membuat alat ukur seperti ini.
Bagian terakhir yaitu pengalaman kerja. Ditulis dari urutan terakhir di mana kalian pernah bekerja, ditulis mulai dari nama perusahaan, kemudian posisi kalian sebagai apa, dan berikan poin-poin penting apa saja job skills kalian. Ingat ya, berupa poin-poin saja, bukan berupa narasi yang panjang. Dan nantinya poin-poin tersebut bisa kalian jabarkan pada saat interview. Oh ya, jangan lupa berikan keterangan berapa lama kalian bekerja di situ. Contohnya, bagi kalian yang pernah bekerja sebagai admin, maka job list kalian meliputi poin seperti pertama, melakukan pengarsipan data. Dan pada saat interview, kalian bisa jelaskan, saya melakukan pengelompokan data berdasarkan golongan tertentu, agar data ini mudah dikelola dan bisa terorganisir dengan baik. Kemudian juga ada poin berikutnya, membuat agenda kantor. Dan pada saat interview, kalian bisa menjelaskan, saya membuat jadwal pimpinan agar tidak bentrok dengan kegiatan lainnya. Dan bagi teman-teman yang belum punya pengalaman kerja, tenang saja. Teman-teman bisa tekankan di skill atau kemampuan teman-teman ya.